umpan balik yang membangun, memberikan feedback konstruktif dan suportif. Bismillahirrohmanirrohim, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ayat ini, meskipun ditujukan kepada Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi Fir'aun, memberikan pelajaran universal tentang pentingnya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, bahkan dalam situasi yang sulit, dengan harapan pesan dapat diterima dan membawa perubahan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, selamat berjumpa kembali. Kita telah membahas pentingnya mendengarkan aktif dan bertanya secara efektif. Kini, kita akan melengkapi rangkaian keterampilan komunikasi kita dengan mempelajari bagaimana cara memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif dan suportif kepada peserta didik. Dalam interaksi kita dengan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, akan ada banyak momen di mana kita perlu memberikan respons terhadap perilaku, kinerja, atau hasil kerja mereka. Umpan balik, jika disampaikan dengan cara yang benar, dapat menjadi alat yang sangat ampuh untuk membantu siswa memahami dirinya lebih baik, melihat area mana yang perlu ditingkatkan, dan merasa termotivasi untuk terus berkembang. Sebaliknya, umpan balik yang disampaikan dengan cara yang salah justru bisa mematahkan semangat, menimbulkan rasa defensif, atau bahkan merusak hubungan yang telah kita bangun. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan umpan balik konstruktif? Umpan balik konstruktif adalah informasi spesifik yang kita berikan kepada seseorang, dalam hal ini siswa, mengenai perilaku, kinerja, atau hasil kerjanya, dengan tujuan utama untuk membantunya melakukan perbaikan atau pengembangan di masa depan. Disebut konstruktif karena tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan atau sekadar mengkritik. Mengapa umpan balik konstruktif ini begitu penting? Pertama, ini dapat meningkatkan kesadaran diri siswa. Mereka jadi tahu apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dari sudut pandang orang lain yang mereka percaya. Kedua, ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan secara lebih jelas. Ketiga, umpan balik yang tepat dapat mengarahkan perilaku siswa ke arah yang lebih positif dan produktif. Keempat, jika disampaikan dengan benar, ini justru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berusaha lebih baik. Kelima, ini juga membantu memperjelas ekspektasi atau standar yang kita harapkan dari mereka. Dan keenam, ini membangun budaya belajar dan pola pikir berkembang, di mana kesalahan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Lalu, bagaimana cara kita memberikan umpan balik yang benar-benar efektif, konstruktif, dan suportif? Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita pegang teguh, spesifik dan jelas. Hindari generalisasi. Fokus pada perilaku atau tindakan konkret yang dapat diamati. Misalnya, daripada mengatakan, laporanmu kurang bagus, lebih baik pada bagian pendahuluan laporanmu, tujuan penelitiannya belum tergambar dengan jelas. Fokus pada perilaku, bukan pada kepribadian. Kritik atau koreksi sebaiknya ditujukan pada apa yang dilakukan siswa, bukan pada siapa dirinya sebagai pribadi. Hindari melabeli. Daripada, kamu memang ceroboh, lebih baik Ibu perhatikan. Ada beberapa kesalahan hitung di lembar kerjamu tadi. Mari kita periksa bersama. Deskriptif, bukan evaluatif atau menghakimi. Gambarkan apa yang Anda lihat atau dengar, tanpa langsung memberikan vonis benar atau salah, atau baik atau buruk secara personal. Contoh, saat kamu presentasi tadi, kamu sudah berani menatap teman-temanmu. Itu bagus, namun suaramu terdengar sedikit pelan di beberapa bagian. Ini lebih baik daripada presentasimu payah, suaramu tidak kedengaran. Tepat waktu. Sebisa mungkin, berikan umpan balik sedekat mungkin dengan waktu terjadinya perilaku atau kinerja tersebut. Selama situasinya kondusif, umpan balik yang terlalu lama ditunda akan kehilangan efektivitasnya. Seimbang. Jika memungkinkan dan sesuai, sampaikan aspek positif atau kekuatan siswa sebelum atau bersamaan dengan area yang perlu diperbaiki. Ini membantu siswa menerima masukan dengan lebih terbuka. Namun, tetaplah tulus. Jangan memaksakan pujian jika memang tidak ada yang bisa diapresiasi secara jujur. Mempertimbangkan kesiapan penerima. Perhatikan kondisi emosional siswa. Jika siswa sedang sangat sedih atau marah, mungkin bukan waktu yang tepat untuk memberikan umpan balik korektif yang detail. Sampaikan umpan balik secara pribadi jika bersifat sensitif, berorientasi pada solusi dan pengembangan. Setelah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, ajak siswa berdiskusi tentang langkah-langkah
atau strategi yang bisa diambil untuk perbaikan. Fokus pada pertumbuhan, menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar bagian ini bisa lebih baik lagi ke depannya? 2 arah. Berikan kesempatan kepada siswa untuk merespons, bertanya, atau mengklarifikasi umpan balik yang Anda berikan. Jadikan ini sebagai dialog. Tanyakan juga perspektifnya, suportif dan mendorong. Sampaikan umpan balik dengan niat tulus untuk membantu. Yakinkan siswa bahwa Anda percaya pada kemampuannya untuk berkembang. Bahasa tubuh dan intonasi suara yang mendukung sangat penting di sini. Salah satu model yang bisa membantu kita menyusun umpan balik adalah model SBI, yaitu Situation, Behavior, dan Impact. Pertama, jelaskan situasi spesifik di mana perilaku terjadi. Misalnya, saat kita diskusi kelompok tadi pagi mengenai topik. Kedua, deskripsikan perilaku spesifik yang Anda amati. Contoh, Ibu perhatikan kamu beberapa kali memberikan ide yang sangat menarik. Ketiga, jelaskan dampak dari perilaku tersebut. Contoh, hal itu sangat membantu kelompok kita mendapatkan banyak perspektif baru dan membuat diskusi jadi lebih hidup. Setelah SBI, kita bisa menambahkan A untuk action atau alternatif, yaitu mendiskusikan tindakan atau alternatif ke depan. Bapak dan Ibu guru yang bijaksana, memberikan umpan balik adalah sebuah seni yang membutuhkan kepekaan dan latihan. Namun, ketika kita berhasil melakukannya dengan baik, kita tidak hanya membantu siswa memperbaiki kinerjanya, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dan memperkuat hubungan kita dengan mereka. Ingatlah, tujuan akhir dari umpan balik adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Mari kita gunakan kekuatan kata-kata kita untuk mengangkat dan memberdayakan setiap peserta didik kita. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Dengan ini, kita telah menyelesaikan pembahasan inti dari modul 3 mengenai keterampilan komunikasi efektif. Semoga semua yang telah kita pelajari dapat Bapak atau Ibu praktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.